Sekarang kita langsung masuk ke ciri-ciri fisik dari Anthurium obor ini, kawan-kawan. Kalau masih kecil, kalau misalnya masih kecil, saya ada contoh ya. Ini ya. Nah, kalau masih kecil daunnya masih belum kelihatan, kawan-kawan nih. Tuh, ya. Ini yang kecilnya nih. Nah, ini yang kecilnya nih. Dia masih ngeplet begitu aja ya. Tapi kalau sudah makin ke atas, makin lekukannya kelihatan, dan ini daun barunya tuh mulai Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya akan membahas dua tanaman pot yang satu nama tapi berbeda jenis. Sebetulnya ini adalah konten yang tertunda. Sebelumnya kita sudah ambil take, tapi ternyata datanya korup. Jadi kita retake lagi, udah lama yang dulu ya. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan dua tanaman hias mutasi, kawan-kawan. Ingat, mutasi, bukan hibrid. Kalau hibrid itu adalah kawin silang jenis baru. Nah, kalau mutasi adalah ya kan dari satu pohon keluar beda daripada bentuk aslinya. Contoh, tanaman ini. Tanaman ini awal saya selidiki, saya pikir ini adalah mutasi dari gelombang cinta. Karena apa? Karena dilihat teksturnya mirip-mirip gelombang cinta. Tapi setelah saya similikiti atau saya selidiki, ini ternyata bukan mutasi dari gelombang cinta, kawan-kawan. Dan ini adalah mutasi dari hukeri, kawan-kawan. Jadi catat ya. Jadi ini adalah mutasi dari hukeri, dan mutasinya adalah mutasi bentuk daun. Karena kita tahu kalau hukeri itu tidak seperti ini, tapi seperti ada contohnya kan. Nah, kawan-kawan, sebetulnya aslinya ya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi aslinya ya seperti ini. Dan ini pun hasil dari biji yang gagal balik lagi ke hukeri ya. Intinya ini aslinya seperti ini, kawan-kawan, yang kita pernah bahas. Hukeri, batangnya panjang, bentuknya juga begini. Wah, jadulan banget lah intinya, kawan-kawan. Nah, ternyata setelah saya tanya sana sini, saya pun kaget. Oh, ternyata ini adalah mutasi dari hukeri ini, kawan-kawan. Ya, tuh bisa diperhatikan nih hukerinya nih, tuh. Nah, ya kawan-kawan. Jadi dari hukeri yang ini keluar mutasi jadi seperti ini. Dan orang-orang, kawan-kawan atau para pembudidaya itu mengenalnya sebagai Anthurium obor, kawan-kawan ya. Jadi mutasi dari hukeri itu bentuknya jadi seperti ini, yang kriwel-kriwel, yang saya pikir gelombang cinta, ternyata mutasi dari hukeri. Nah, ini kawan-kawan, ini kita kesampingkan dulu ya. Oke, taruh bawah dulu. Kita sekarang fokus ke yang sini dulu, kawan-kawan. Nah, diperhatikan secara baik-baik ya, kita puter ya. Nah, kebetulan saya mendapat tanaman ini pun belum lama. Kalau yang ini ya, kawan-kawan ya, ini saya belum lama dari salah satu kawan saya di Gunung Sindur ya. Ini adalah obor hijau ya. Jadi ini adalah obor generasi yang pertamanya atau awal-awal yang dikenal. Nah, kebetulan ini bentuknya sudah dewasa dan sudah sangat cantik. Dan Anthurium obor ini kalau di setiap kontes mik biasanya nih selalu langganan dapat trofi. Kenapa?
bentuknya cantik ya, bentuknya cantik, terus susunannya juga dia tidak usah ditata-tata lagi seperti pohonan lain, jadi udah dibiarkan tumbuh begitu saja ya sudah bagus. Nah ini kebetulan pohonnya sudah dewasa. Kemarin ada satu spandik rontok ya kawan-kawan. Saya sangat berharap tongkol yang ini atau spandik yang ini akan ngunci dan jadi. Karena apa? Karena jenis sukeri, jenis gelombang cinta, kukeri, gelombang cinta, black beauty dan lain-lainnya ya, yang daun-daun tipis tangkai panjang, itu untuk di daerah panas dia bisa menghasilkan tongkol sampai bisa disemai, istilahnya jadi mature, matang ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ciri-ciri fisik dari Anthurium obor ini kawan-kawan. Kalau masih kecil, kalau misalnya masih kecil, saya ada contoh ya. Ini ya. Nah, kalau masih kecil daunnya masih belum kelihatan kawan-kawan nih. Tuh, ya. Ini yang kecilnya nih. Nah, ini yang kecilnya nih. Dia masih ngeplet begitu aja ya. Tapi kalau sudah makin ke atas, makin lekukannya kelihatan dan ini daun barunya tuh mulai meliuk-meliuk. Tapi kita fokus ke sini lagi ya. Kenapa? Ada sebabnya nanti kawan-kawan. Nah, kalau diperhatikan kawan-kawan ya, batangnya itu untuk Anthurium obor itu ya, kalau sudah dewasa seperti ini nggak kelihatan kawan-kawan. Karena dari batang utama dengan batang support daun itu sangat pendek. Dia makin ke atas itu makin pendek kawan-kawan, makin mendekati batang utamanya. Itu dia makanya bagus kalau buat kontesan ya. Ini sayangnya nggak bisa masuk kontes karena kata teman saya kemarin dicakar sama kucing 3 daun nih sebelah sini nih kawan-kawan nih. Tuh. Jadi rusak, kalau nggak rusak nih tinggal di salon udah bisa lah buat kontes ini sebetulnya karena udah dewasa ya. Jadi dia itu kalau sudah dewasa seperti ini, jarak batang utama dengan batang supportnya dia itu pendek sekali dan nyaris nggak kelihatan kawan-kawan. Nah masuk lagi ke bentuk daun ya. Bentuk daunnya ini dia tipis ya, bentuknya daunnya tipis ya, tipis dengan urat-urat ya yang agak menonjol sedikit, tapi yang bikin keren adalah liukannya kawan-kawan. Ya bisa dibilang jadi muternya tuh bentuknya tuh mesh, berantakan. Jadi tidak bisa dibilang gelombangnya tuh muter, jadi dia muter spiral begitu kan kawan daunnya ya. Ini batang utamanya di tengah-tengah, dia ketutup jadi muter begini, spiral kawan-kawan. Nah spiral, nah berarti bentuknya muter gitu dan batangnya itu di tengah-tengah tuh nggak kelihatan, ketutup ya. Dan dia punya ujung batang nyaris nggak kelihatan, batang utamanya pun nggak kelihatan ya, karena dia ketutup sama putaran-putaran ini, putaran daunnya. Jadi dia batang utama tuh seakan-akan dibungkus sama putarannya, melintir lah, hasilnya bahasanya melintir ya, muter gitu, melintir. Jadi ditutup, jadi nggak kelihatan ya, daunnya tipis, batang rapet, batang utamanya melintir, dan sosoknya seperti ini. Saya nggak bisa ngasih penjelasan banyak-banyak pun kawan-kawan sudah bisa lihat ini ya, istilahnya gitu kan. Karena kalau saya mau bilang nih serat belakangnya ya, serat belakangnya tuh lihat nih kawan-kawan. Nah jadi ini mutasinya tuh mutasi narik gini nih. Nah tuh kawan-kawan, nah nih agak kelihatan nih batangnya nih kawan-kawan. Nah nih ya saya sibak sedikit. Nah tuh jadi uratnya tuh jadi ngerapet begitu, nah bikin muter. Nah ini kawan-kawan, nah ini adalah generasi pertama dari obor. Nah saya pun dulu 3 tahun yang lalu sempat punya obor induk, tapi karena kurang terawat, kesibukan, dan kemarin itu kandangnya juga kurang bagus, jadi pohonnya sakit, akhirnya melepas ya. Dan ini akhirnya sekarang saya udah dapat lagi. Nah hasil semai dari tongkol ini kawan-kawan, obor hijau itu menghasilkan generasi berikutnya dari obor, yaitu dibilangnya obor merah. Ini saya taruh sini dulu ya kawan-kawan. Nah sekarang kita fokus ke sini. Nah ini sebabnya kenapa saya taruh dulu di depan dan saya taruh belakang, karena ini adalah generasi berikutnya dari obor. Disebut obor merah kenapa? Karena bisa dilihat ya, pucuk daunnya ya, pucuk daunnya sampai daun ketiga atau ketempat dari pucuk
itu batangnya merah kawan-kawan, uratnya pun ikut semu merah sampai ke atas kawan-kawan. Nah, kalau yang di sini lebih enak lagi menjelaskan fisik, ciri-ciri fisik ya, karena ini pohon dari kecil, dari daun segini tadinya daun kecil pun masih ada, cuman karena sudah agak besar ya daunnya, ini rontok ya, ini masih daun kecil istilahnya nih kawan-kawan. Jadi kalau di daun kecilnya bisa dilihat nih, ini lebih enak lagi penjelasan yang tadi ya, ciri fisik. Jadi dia tuh rata, uratnya tuh di sini tuh rapet. Nah, makin naik ke atas tuh mulai kelihatan gelombangnya kawan-kawan ya. Sampai ini gelombang, ini udah kelihatan nih karakter aslinya nih. Di sini kelihatan aslinya. Nah, tuh lihat kawan-kawan. Nah, enak di sini nyibaknya karena masih kecil ya. Nah, masih remaja lah ini jatuh. Jadi uratnya itu kalau hukeri yang biasa ini kan, nah ini kan mecah tuh kawan-kawan ya, mecah support ikannya ya. Kalau dia enggak, jadi seakan-akan dirapetin gitu tuh. Jadi, nah melip-melip begitu. Nah, tuh ini kawan-kawan. Jadi di bawahnya ini rapet, gede, tulang supportnya, tulang ikannya gede. Nah, makin ke atas tulang ikannya tuh makin kecil alias balik normal. Tapi ujungnya ini lancip. Jadi dia tuh, saya ngerti kenapa dia spiral, karena ketarik sama urat-urat supportnya dia ini. Nah, yang bentuknya berantakan tuh, batangnya aja udah mulai nggak kelihatan tuh kawan-kawan. Jadi emang ini merupakan incaran orang-orang untuk pelihara karena sosok tampilannya tuh bagus, keren, berantakan, kacau, tapi keren gitu loh. Kacau, berantakan, tapi keren. Ini nih yang namanya obor hijau, dan ini adalah obor merah. Mungkin kedepannya saya juga akan coba silang atau kita kawin silang dengan hukeri pink mungkin ya, atau karena dia kan memang bahasanya ini dari pink, bisa dibayangkan nanti kalau ada obor warna pink, wah lebih keren lagi. Jadi balik lagi kawan-kawan, anthurium itu masih banyak PR-nya. Nah, tapi informasi lain lagi kawan-kawan, beda dengan luar negeri. Kalau luar negeri itu lebih senangnya itu menjaga darah murninya dibanding dengan Indonesia yang seneng yang seneng model-model terbaru dan mencari sesuatu yang baru ya kawan. Dua-duanya bagus, sisi positif negatif selalu ada, tapi biarkanlah ya kan alam yang bermain kawan-kawan ya. Mau dikawin silang atau di jaga jalur murni sama aja. Intinya tanaman itu bagus, cantik, dan luar biasa menyenangkan kawan-kawan ya. Ini untuk obor yang merah, itu untuk obor yang hijau, dan ini tunggu 2 daun lagi bisa untuk ngamen sebetulnya, untuk dibawa jalan-jalan ya. Kalau ini sebetulnya bisa dibawa untuk ngamen, untuk kontes, tapi kurang bagus. Nah, untuk medianya kawan-kawan ya, di sini dilihat ini banyak mossnya ya. Di sini banyak mossnya. Karena ini saya lagi istilahnya kalau dibilang itu lagi let's say norak lah, boleh silakan. Let's say lagi euforia berlebihan lah, silakan. Intinya saya lagi seneng untuk bereksperimen dengan media moss ini. Ini medianya setengah saya pakai media biasa, atas saya pakai moss pool kawan-kawan. Nah, ini masih pakai media yang konvensional yang lama. Toppingnya atasnya itu pakai pasir malang. Untuk medianya sendiri adalah pakis, andam dengan sekam mentah, atasnya pasir malang ya. Kalau saya sih sebetulnya prefer pakai moss, cuman ini memang udah ditanam lebih dahulu dan ini baru kemarin aja saya repotting lagi ya. Tadinya mau pakai pot putih, cuman pot begini kok bagus, pot keper belum ada yang pot putihnya. Kalau ini memang saya sengaja seneng pakai pot tinggi ya kawan-kawan, biar ada nuansa barunya. Balik lagi, saya penikmat tanaman hias gitu kawan-kawan. Tapi kalau misalnya ada temen datang main laku ya alhamdulillah. Oke, speaking of laku, berbicara tentang laku, harganya bagaimana sih bang? Untuk harga, anthurium obor ini tidak pernah drop ya. Harganya dari pertama saya kenal tahun 2016 itu tidak drop, stabil, dan malah kemarin beberapa bulan kemarin itu harganya meningkat, permintaannya meningkat karena ya memang banyak yang seneng.
Untuk sebesar ini saya belum lama ya angkat ya kawan-kawan ya, dengan uang dan tambah barter ya. Tapi kalau misalnya uang full seperti ini sekitar harganya 6.500.000-an kawan-kawan. Nah, untuk yang ini berapa Bang Renat? Nah, ini kemarin kawan sebetulnya udah ada yang datang. Dia pemain ya, pemain istilah kata, dia memang beli untuk jual lagi kalau dia pemainnya ya. Dia sudah nawar sampai 3,5 juta yang ini. Kenapa saya belum jual? Sebetulnya harganya sudah masuk karena saya belinya pun di bawah harga itu, tapi sudah lama. Kenapa saya belum jual? Karena satu, saya belum ambil konten. Kedua, punya satu-satunya kawan-kawan. Kalau masih satu-satunya, biasanya saya belum jual. Masih saya seneng kawan-kawan ya. Dan untuk pertumbuhannya, kalau pertumbuhannya di daerah panas seperti Jakarta atau Jabodetabek dengan di daerah-daerah dingin seperti kemarin saya ke Tretes, Batu, Tawangmangu, sama saja kawan-kawan. Cuman biasanya dan memang terjadi di daerah dataran tinggi itu daunnya bisa lebih lebar lagi dan warnanya agak gelap. Ini merahnya pun kawan-kawan nih ya, tulang support sampai ininya ya, ini bisa merah banget deh kawan-kawan. Nah itu dia. Dan untuk tambahan lagi di sini saya pakai kandangnya kandang non UV kawan-kawan. Jadi tanaman ini ya bisa dilihat di atas non UV, jadi tidak ada plastik UV, dan saya pakai double paranet. Pertumbuhannya seperti ini. Nah buat kawan-kawan, bagus mana sih Bang paranet sama UV? Kalau UV bagusnya pertumbuhannya itu tanaman lebih stabil ya. Kalau tidak pakai UV bagusnya kenapa Bang? Pohonan biasanya tampak lebih segar karena kena embun dan kena air hujan. Tapi ada tapinya, ada plus minus semuanya ya. Ini menurut versi Renat ya. Plusnya kalau pakai UV, oke, tanaman bagus, stabil pertumbuhannya, bisa kita kontrol. Tidak bagusnya, kadang tanaman terkesan lemes atau loyo, kurang seger. Nah, kalau non UV, tanaman itu seger, bagus segala macam. Tapi kawan-kawan biasanya lebih rentan penyakit karena air hujan itu banyak mengandung asam. Tapi kalau kita maintenance-nya, rawatnya bagus, itu tidak masalah. Kalau saya lebih suka apa adanya, alami, kena hujan, kena embun. Terus gimana Bang? Itu kan kalau kena hujan kadang suka terlalu panas. Jadi media itu terlalu asam. Kalau saya tanganinya adalah gampang. Pada saat habis hujan, saya siram lagi tanaman pakai air tanah. Atau kalau memang dikira kurang kuat, saya biasanya pakai kapur dolomit yang penjelasan di tentang pupuk supaya pH-nya tidak terlalu asam dan media itu netral. Gitu kawan-kawan ya penjelasannya. Baiklah, itu saja kawan-kawan penjelasan saya tentang si obor hijau dan si obor merah ini. Semoga berkenan buat kawan-kawan. Oh ya, baru kali ini saya bilang jangan lupa like, watch, and subscribe dan share ya. Buat kawan-kawan yang sudah melakukan watch, like, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kalian semua dan saya tentu saja. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.